Tapi Ustaz, ini menarik. Kan Islam itu kan mendorong kita untuk bersama tangga itu sangat bersahabat, sangat Hablum minan nas, hubungan sama manusia. Tapi sebenarnya adakah batasan yang diajarkan oleh Rasulullah? Kamu bertangga sebaiknya tidak seperti ini. Ya. Adakah batasan-batasan yang harus kita perhatikan juga? Sampai-sampai sebelum turun ayat waris, orang dengan tetangga saling mewarisi. Meninggal, ada harta warisan, waris. Sampailah turun ayat waris. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu mendapatkan harta setengah dari istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak falakumur rubu'u, kamu mendapat seperempat. Sehingga tetangga tidak lagi saling mewarisi. Ada batasan-batasan, batasan tentang aurat laki-laki dan perempuan. Perempuan hanya boleh melihat. Innal mar'ata, kalau perempuan idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yahsuluha an yura minha, tidak boleh kelihatan illa hadza wajah dan tangan. Lalu kemudian sangat dicamkan la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Tidak dikatakan jangan berzina, jangan mendekati. Memakai pakaian yang transparan, tidak menutup aurat. La takhda'na bil qaul, perempuan bertetangga jangan bersuara terlalu lemah gemulai, lemah lembut kepada antuzani jari halila tajarika, perbuatan yang sangat-sangat terlarang. Di antara yang terlarang adalah engkau berzina dengan istri sahabatmu, tetanggamu. Jadi lagu-lagu sekarang ini tentang selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua, cinta satu. Ini adalah gambaran fenomena sosial. Kita tetap bertetangga tapi tetap dengan menjaga aturan-aturan agama. Makanya lagi-lagi ngaji ke masjid. Kalau bisa masjid ini ngajinya tolonglah jangan hanya umum-umum saja. Tapi ngajinya itu bersilabus. Saya selalu sarankan Bang Reza, Bang Faisal, sarankan ngaji di masjid itu paling tidak 3. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Dari mana Ustadz nemu ini? Ini ulama yang jelaskan. Dari pertanyaan malaikat Jibril waktu ketemu ke Nabi Muhammad, dia bertanya pertama tentang iman, akidah, Islam, ibadah, ihsan, akhlak. Nah jadi dengan Ustadz Anu ngajinya akidah, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsihi, dengan referensinya. Kalau dengan Ustadz ini ngajinya fikih toharoh, bersuci, air suci mensucikan, wudhu, mandi, sholat, lalu pindah ke sholat, zakat, puasa, haji. Lalu kemudian dengan Ustadz ini akhlak, bagaimana berjiran tetangga, bersaudara, jangan putus silaturahim, membersihkan hati, jangan sampai ada hasad dengki, sehingga ngaji kita enggak ngalor ngidul atau monoton gitu. Monoton. Sampai-sampai ada orang hafal kalau Ustaz ini judulnya ini. Begitu ngelihat, ini silaturahim nih. Itu yang juga kadang terjadi di beberapa kampung, Ustaz. Karena tidak ada silabus, maka di tanggal 12 Ramadan, di tanggal 20 Ramadan, tetap kutipan ayatnya sama. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Padahal menurut saya jangan pula sampai berhari-hari, beras-belas hari masih mengutip ayat yang sama. Gitu. Wah, ini penting untuk Ramadan tahun depan. Atau yang sekarang pengurus masjid masih bisa susun beberapa malam terakhir. Sisa ini. Kalau bisa per malam Bang Reza. Ramadan dan kesehatan mental. Ramadan dan kebersihan. Ramadan, nilai Ramadan dalam kepedulian sosial. Sehingga judul ini kita bakukan, buat aja 50-60 judul, karena masjid lain mungkin sudah ada. Di-share. Dan ketika orang mendapatkan pelajaran dari situ, kita sudah membuat amal soleh, membuka pintu kebaikan. Pagi di kajian duha, dai-dai ini sudah mempersiapkan apa materi yang mau disampaikan nanti malam. Karena mumpung ini orang sedang ngumpul di Ramadan ini, ya kita cerdaskan. Gak usah panjang-panjang, 15 menit, 30 menit, insya Allah. Pak Ustadz mungkin masalah ini saya penasaran betul Ustadz sama kehidupan orang di kota, Ustadz. Orang di kota itu kan cenderung individualis, Ustaz. Individualis. Jadi suka nggak kenal sama tetangga kanan kirinya. Orang. Paling kalau kenal cuma tetangga kanan sama kiri. Nanti 2 rumah, 3 rumah sudah nggak kenal gitu. Kalau ditanya kenapa sih, alasannya pasti salah satunya ya daripada ngurusin urusan tetangga gitu. Nah, sebenarnya gimana kita menjaga keseimbangan di situ, Ustaz? Menjaga biar kita tetap bisa bertetangga dengan baik dengan semua, tapi di sisi lain lisan kita juga terjaga nggak ngurusin urusan tetangga. Lagi tren soalnya Mas kayak gitu kan? Di kota-kota itu. Pada nggak mau ngurusin gue lah, Ustaz. Repot juga ini. Nah itu gimana itu? Islam mengajarkan itu, Ustaz. Wal jari zil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Ayahnya adik kakak, ibunya adik kakak, yang selalu kita sebut dengan sepupu, masih ada hubungan darah. Level 1, ring 1.
Yang kedua, wal jaril junubi, tetangga yang nggak ada hubungan kerabat. Jadi ringnya dipasang begitu. Nah sekarang ini kelihatannya ketahuannya waktu hadirnya surat kondangan. Datang surat undangan, numpuk. Dilihat dulu. Mestinya kalau susun ring satu, mana yang tetangga yang ada hubungan kerabat. Setelah itu tetangga yang nggak ada hubungan kerabat. Tapi kenyataannya sekarang orang nyusun undangan nggak gitu. Mana yang pejabat? Mana yang orang kaya? Mana yang pengusaha? Duluan. Memangnya kalau kita mati siapa yang datang dulu? Tetangga. Makanya ketika orang mengatakan, saya nggak mau bertetangga karena saya nggak mau intervensi. Loh, siapa yang bilang intervensi? Itu kemarin dia nanya-nanya anak saya dibawa si anu. Itu bukan intervensi, dia sedang menjalankan ajaran agamanya. Karena agama Islam ini adalah inti dalam ajarannya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada tetangga yang mengatakan istrimu belum pakai hijab, anakmu kenapa dibonceng laki-laki, dia bukan intervensi, dia sedang menjalankan ajaran agama. Dia mau menyelamatkan karena dia nggak mau masuk surga sendiri. Tapi kalau kemudian ada argumentasi kontranya gini, lakum dinukum waliyadin saja. Lakum dinukum waliyadin beda agama. Ini seagama. Orang beriman ketika dia masuk surga, yang pertama dicarinya tetangganya. Ya Allah, dalam hadis syafaat yang panjang, bahwa malaikat bisa ngasih syafaat, Al-Quran ngasih syafaat, penghafal Quran ngasih syafaat, Nabi Muhammad ngasih syafaat. Ada syafaat orang beriman. Orang beriman yang paling dekat. Jadi ketika ini masuk surga nanti Saling mencari. saling mencari. Bang Wahyu mencari mana Bang Reza. Ketemu Bang Reza, nanya Ustaz Somad. Ketemu dengan Bang Bagus, ketemu dengan Bang Faisal. Ketika kumpul yang 4 ini, loh Ustaz Somad kok nggak kelihatan? Mereka berempat nanya ke malaikat. Kata malaikat, Ustaz Somad dari tadi nunggu di VVIP. Udah di duluan. Amin. Saya sebetulnya mau minta amin. Nanti kalau masuk surga, tolong cari saya. Jangan buru-buru cari bidadari. Bareng-bareng jadi ya. Ya.